Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 31 Oktober 2021. Hari Minggu biasa ke-31. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Saudaraku yang terkasih, kisah Injil hari ini bicara tentang seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab, perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dari jawaban Yesus ini ada dua poin yang bagi saya menarik. Pertama, kata dengarlah. Dan kedua tentang ada dua hukum yang perlu dihidupi oleh setiap orang beriman, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita akan lihat poin kedua terlebih dahulu, mengasihi Allah dan sesama. Keduanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, jika seseorang mencintai Allah, mengasihi Allah, maka mengasihi sesama merupakan wujud konkret dari cinta kepada Allah. Mencintai Allah harus diwujudkan dalam mencintai sesama. Dan mencintai sesama itu berarti tanda bahwa kita mencintai Allah. Jawaban Yesus ini membuka mata hati ahli Taurat tersebut. Ini terungkap dari penegasan ahli Taurat akan jawaban Yesus. Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama dari semua kurban bakar dan persembahan. Ahli Taurat ini mengakui bahwa semua aturan dan ritual keagamaan berpusat pada dua hukum tersebut. Artinya jika seseorang hanya menjalani aturan yang berlaku tanpa ada kasih terhadap sesama, maka apa yang dilakukan itu hanyalah kesia-siaan dan persembahan tidak akan berkenan pada Bapa. Dan Yesus memuji ahli Taurat ini dan mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudara terkasih, seorang umat bertanya, Romo, ibu saya rajin berdoa, rajin dalam novena, rajin misa harian. Tapi mengapa ibu tidak bisa menahan dirinya untuk marah? Mengapa ibu tidak bisa menahan dirinya untuk menjelek-jelekan orang lain? Mengapa tidak bisa menahan dirinya untuk menggosipkan orang lain? Bahkan setelah dari gereja pun ibu melakukan itu. Lalu apa artinya doa? Apa artinya ekaristi yang dijalani itu semua? Saudaraku terkasih, ini bukan sebuah pengalaman ibu itu, tapi pengalaman kita. Inilah kisah kita, kisah Anda dan saya. Karena kita berpikir bahwa doa yang rutin, misa yang rutin, kita sudah menunjukkan cinta kita pada Tuhan. Saya cuma ingin mengatakan, hello, ini tidak cukup. Doa saja tidak cukup. Hendaknya doa berbuah dalam sikap hidup yang baik. Karena itu poin kedua menjadi penting untuk kita. Kata-kata Yesus saat menjawab pertanyaan ahli Taurat, Yesus mengawali dengan kata, dengarkanlah. Kata ini merangkumkan kasih akan Tuhan, kasih akan sesama, dan kasih akan diri sendiri. Saudaraku terkasih, percayakah Anda seorang yang mencintai Anda juga mendengarkan Anda? Percayakah Anda bahwa mendengarkan adalah satu ungkapan kasih yang paling nyata? Dikala kita mengalami krisis, dikala kita mengalami kesulitan, mengalami beban hidup, mengalami persoalan dalam hidup, yang kita butuhkan adalah orang yang mau mendengarkan. Orang yang mau merelakan bahunya untuk disandar.
Tapi banyak orang tidak bisa rela untuk mendengarkan. Banyak orang susah untuk mendengarkan sesamanya. Banyak orang yang tidak rela bahunya disandar. Baik itu teman kita, orang tua kita, anggota keluarga kita, bahkan sahabat karib kita pun. Karena kesibukan-kesibukan mereka. Tapi bagi saya pada saat mereka menghindar dan tidak mau direpotkan, pada saat mereka tidak mau mendengarkan, yakinlah bahwa mereka tidak mencintai kita dengan tulus. Banyak kesalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Orang berpikir mencintai itu cukup dengan memberi fasilitas, dengan memberikan harta, dengan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan itu terjadi dalam kehidupan berkeluarga kita. Orang tua mengungkapkan cinta dengan memberikan itu semua. Maka tidak mengherankan banyak di antara anak muda kita yang akhirnya tidak bisa betah di rumah. Tidak mau bercerita dengan temannya, tidak mau bercerita dengan orang tuanya, bahkan memilih jalan yang sesat. Karena tidak punya waktu untuk mereka. Karena kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita. Bagi Bapak Ibu yang berkeluarga perlu direnungkan ini. Apakah Anda punya waktu untuk mendengarkan pasanganmu? Apakah Anda punya waktu untuk mendengarkan anak-anakmu? Apakah anak-anak juga punya waktu untuk mendengarkan orang tua? Andalah yang bisa menjawab. Saya menemukan, menyaksikan banyak anak yang merasa diri mereka tidak berarti karena tidak didengar, tidak dihargai oleh orang tua. Mungkin dengan berbagai alasan karena kesibukan-kesibukan. Tapi apakah itu yang harus dicari oleh kita? Bahwa karena kesibukan itu kita meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Saudaraku terkasih, cinta tidak selamanya dengan harta. Tapi cinta bisa diungkapkan dengan kesetiaan saya mendengarkan anggota keluarga dan sesama saya. Walaupun kita sangat sibuk, bagi saya itulah cinta yang sesungguhnya. Merelakan diri untuk mendengarkan, merelakan bahu untuk disandar. Apakah kita bisa melakukan itu? Dan inilah yang dibutuhkan kita zaman ini. Cinta bisa diungkapkan dengan cara mendengarkan. Kalau kita sungguh mencintai keluarga kita, kalau kita sungguh mencintai komunitas kita, kalau kita sungguh mencintai sahabat-sahabat kita, luangkanlah waktu untuk mereka. Dengarkanlah mereka. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.